Hai, ketemu lagi sama aku Oka. Dan this is me. Jadi aku bakal lanjut lagi baca buku Harry Potter dan Piala Api. Chapter sekarang udah chapter 17. Dan gak terlalu panjang dibanding chapter yang sebelumnya ya. Jadi kita langsung mulai aja. Chapter 17, Keempat Juara. Harry duduk terpaku, sadar bahwa semua kepala di aula besar telah menoleh untuk memandangnya. Dia kaget sekali. Tubuhnya serasa mati rasa. Pastilah dia mimpi. Dia salah dengar. Tak ada aplaus. Dengung keras seperti kawanan lebah marah mulai memenuhi aula. Beberapa anak berdiri agar bisa melihat Harry lebih jelas. Sementara Harry duduk membeku di kursinya. Di meja guru, Profesor McGonagall bangkit dari kursinya dan bergegas melewati Ludo Bagman dan Profesor Karkaroff berbisik serius kepada Profesor Dumbledore yang menelengkan kepala ke arahnya sedikit mengernyit. Harry menoleh kepada Ron dan Hermione. Di belakang mereka, dia melihat semua anak di meja panjang Gryffindor melongo memandangnya. "Aku tidak memasukkan namaku," kata Harry bingung. "Kalian tahu itu." Keduanya cuma memandangnya dengan sama bingungnya. Di meja guru, Profesor Dumbledore sudah duduk tegak lagi, mengangguk kepada Profesor McGonagall. "Harry Potter," dia memanggil lagi. "Harry, silahkan maju ke sini." "Sana," bisik Hermione sambil agak mendorong Harry. Harry bangkit, menginjak tepi jubahnya dan sedikit terhuyung. Dia melewati lorong di antara meja Gryffindor dan Hufflepuff. Rasanya lorong itu panjang sekali. Dia tak sampai ke meja guru, dan dia bisa merasakan beratus pasang mata memandangnya, seperti lampu-lampu sorot. Bunyi dengung semakin lama semakin keras. Setelah rasanya 1 jam, dia tiba di depan Dumbledore, merasakan tatapan semua guru kepadanya. "Nah, lewat pintu itu, Harry," kata Dumbledore. Dia tidak tersenyum. Harry bergerak melewati meja guru. Hagrid duduk di paling ujung. Dia tidak mengedip kepada Harry ataupun melambai atau memberikan salah satu sapaan yang biasa. Dia tampak sangat keheranan dan cuma melongo menatapnya seperti yang lain ketika Harry lewat. Harry melewati pintu dan ternyata masuk ke dalam ruangan yang lebih kecil, yang di sepanjang dindingnya berderet lukisan para penyihir pria dan wanita. Api berkobar di perapian di seberang ruangan. Wajah-wajah dalam lukisan menoleh memandangnya ketika dia masuk. Dia melihat seorang penyihir wanita tua yang sudah kisut, melesat meninggalkan figuranya dan masuk ke figura sebelahnya, yang menampilkan penyihir pria berkumis beruang laut. Si nenek sihir kisut berbisik-bisik di telinganya. Victor Crumb, Cedric Diggory, dan Fleur Delacour bergerombol di depan perapian. Mereka tampak sangat mengesankan, membentuk siluet di latar belakangi kobaran api. Crumb yang agak bungkuk dan bertampang serius sedang bersandar pada rak perapian, agak terpisah dari kedua temannya. Cedric berdiri dengan tangan di belakang punggung, memandang api. Fleur Delacour berpaling ketika Harry masuk dan mengibaskan rambut panjangnya yang keperakan. "Ada apa?" tanyanya. "Apa mereka ingin kami kembali ke aula?" Fleur mengira dia datang untuk menyampaikan pesan. Harry tak tahu bagaimana menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Dia cuma berdiri saja, memandang ketiga juara itu. Baru disadarinya betapa jangkungnya mereka bertiga. Terdengar langkah-langkah kaki di belakangnya, dan Ludo Bagman masuk. Dia memegang lengan Harry dan membawanya maju. "Luar biasa," gumamnya, seraya meremas lengan Harry. "Sungguh luar biasa, saudara-saudara," katanya kepada 3 orang yang ada di depan perapian. "Izinkan aku memperkenalkan, meskipun kedengarannya tak masuk akal, juara Triwizard yang keempat." Victor Crumb berdiri tegak. Wajahnya yang masam berubah gelap ketika dia mengawasi Harry. Cedric tampak tercengang. Dia memandang Bagman. Lalu Harry kembali ke Bagman lagi, seakan yakin dia pasti salah dengar. Tetapi Fleur Delacour menghabiskan rambutnya tersenyum dan berkata, "Lucu sekali leluconnya, Mr. Bagman." "Lelucon?" Bagman mengulangi kebingungan. No, sama sekali bukan lelucon. Nama Harry baru saja muncul dari piala api." Alis tebal Crumb bergerak-gerak sedikit. Cedric masih tampak keheranan. Fleur mengernyit. "Tapi
pasti ada kekeliruan, kata Fleur kepada Bagman dengan nada melecehkan. Dia tak mungkin bisa ikut bertanding, dia masih terlalu kecil. Yah, memang mengherankan, kata Bagman menggosok-gosok dagunya yang licin dan menunduk tersenyum kepada Harry. Tetapi seperti yang kalian ketahui, pembatasan umur diterapkan tahun ini hanya sebagai tindakan pengamanan ekstra. Dan karena namanya keluar dari dalam piala, maksudku, kurasa tak bisa mengundurkan diri lagi pada tahap ini. Sudah tercantum dalam peraturan, kalian wajib. Harry harus berusaha sebaik dia. Pintu di belakang mereka terbuka lagi dan serombongan besar orang masuk. Profesor Dumbledore diikuti Mr. Crouch, Profesor Karkaroff, Madame Maxim, Profesor McGonagall, dan Profesor Snape. Harry, oh, there is a pocket. Wait, yeah. Harry mendengar dengung ratusan anak di balik dinding pintu. Sebelum Profesor McGonagall menutup pintu, Madame Maxim, Fleur langsung berseru mendekati kepala sekolahnya. Mereka mengatakan anak kecil ini akan ikut bertanding. Di bawah perasaan kebas karena ketidakpercayaannya, Harry merasakan riak kemarahan. Anak kecil. Madame Maxim berdiri tegak. Puncak kepalanya menyapu kandil yang penuh berisi lilin, dan dadanya yang besar tertutup jubah satin seakan menggelembung. Ada apa ini, Dumbledore? Kata Madame Maxim angkuh. Aku juga ingin tahu, Dumbledore. Profesor Karkaroff menimpali, senyumnya tajam dan mata birunya seperti serpihan es. 2 juara Hogwarts. Aku tak ingat ada yang memberitahu bahwa sekolah tuan rumah boleh mengajukan 2 juara. Apa aku kurang teliti membaca peraturannya? Dia tertawa pendek dan kasar. It's impossible. Tak mungkin, kata Madame Maxim. Tangannya yang besar dihiasi opal-opal indah diletakkan di atas bahu Fleur. Hogwarts tak boleh punya 2 juara. Itu sangat adil. Kami kira lingkaran batas usiamu tak akan bisa dilewati peminat di bawah umur, Dumbledore, kata Karkaroff. Senyum sinisnya masih terpampang, tapi matanya lebih dingin daripada sebelumnya. Kalau tahu bisa, tentu saja kami akan membawa lebih banyak calon dari sekolah kami. Bukan salah siapa-siapa, melainkan salah Potter sendiri, Karkaroff, kata Snape pelan. Mata hitamnya menyala penuh kebencian. Jangan terus-menerus mempersalahkan Dumbledore. Semua ini gara-gara Potter ngotot mau melanggar peraturan. Dia sudah melanggar batas sejak baru tiba di sini. Terima kasih, Severus, kata Dumbledore tegas, dan Snape langsung diam. Meskipun matanya masih berkilau dengki di balik tirai rambut hitamnya yang berminyak. Profesor Dumbledore sekarang menunduk memandang Harry yang balas memandangnya, berusaha mencerna makna ekspresi mata di balik kacamata bulan separuh itu. Apakah kau memasukkan namamu ke dalam piala api, Harry? Dia bertanya tenang. Tidak, jawab Harry. Dia sadar betul semua orang mengawasinya. Snape mendengus pelan, tak percaya dalam keremangan. Apakah kau meminta murid yang lebih tua untuk memasukkannya ke dalam piala api untukmu? Tanya Profesor Dumbledore, mengabaikan Snape. Tidak, kata Harry keras. Dia pasti bohong, seru Madame Maxim. Snape sekarang menggeleng, bibirnya melengkung. Dia tak mungkin melewati lingkaran batas usia, kata Profesor McGonagall tajam. Bukankah kita semua sudah sepakat? Dumbledore pasti membuat kesalahan dengan lingkaran itu, kata Madame Maxim mengangkat bahu. Mungkin saja, kata Dumbledore sopan. Dumbledore, kau pasti tidak membuat kesalahan, kata Profesor McGonagall. Sungguh omong kosong. Harry tak mungkin melewati batas itu sendiri. Dan karena Profesor Dumbledore percaya dia tidak membujuk anak yang lebih tua untuk melakukannya baginya, menurutku mestinya itu sudah cukup baik bagi semua orang. Dia melempar pandang murka kepada Profesor Snape. Mr. Crouch, Mr. Bagman, kata Karkaroff, suaranya dimanis-maniskan untuk mengambil hati. Anda berdua, juri yang objektif. Tentu saja Anda menganggap kejadian ini sangat tidak biasa. Bagman menyeka mukanya yang bundar kekanakan dengan sapu tangan dan memandang Mr. Crouch yang berdiri di luar lingkaran cahaya perapian. Wajahnya separuh tersembunyi dalam keremangan. Dia tampak agak mengerikan.
Ruang yang setengah gelap ini membuatnya tampak jauh lebih tua, membuatnya tampak hampir mirip tengkorak. Tetapi ketika dia bicara, suaranya kaku seperti biasa. Kita harus mematuhi peraturan, dan peraturan mengatakan dengan jelas bahwa mereka yang namanya muncul dari piala api wajib bertanding dalam turnamen. Ya, berarti hafal peraturan dari depan sampai belakang, kata Beckman berseri-seri dan kembali menoleh memandang Karkaroff dan Madame Maxim seakan persoalan sudah beres. Aku menuntut memasukkan ulang nama murid-muridku yang belum terpilih, kata Karkaroff. Sekarang dia sudah menanggalkan suaranya yang bermanis-manis dan juga senyumnya. Wajahnya jadi sangar lagi. Kalian akan memasang piala api sekali lagi, dan kami akan terus memasukkan nama sampai masing-masing sekolah punya 2 juara. Begitu baru adil, Dumbledore. Tapi Karkaroff, caranya bukan begitu, kata Beckman. Piala api baru saja padam. Dia tak akan menyala lagi sampai awal turnamen yang akan datang. Yang jelas tak akan diikuti oleh Durmstrang, Karkaroff meledak. Mengingat begitu seringnya kita dapat bernegosiasi dan berkompromi, sama sekali tak kuduga hal semacam ini akan terjadi. Aku setengah berpikir untuk pulang sekarang. Ancaman kosong, Karkaroff, terdengar suara mengeram dari dekat pintu. Kau tak bisa meninggalkan juaramu sekarang. Dia harus bertanding. Semua harus bertanding. Terikat kontrak sihir seperti dikatakan Dumbledore. Menguntungkan, kan? Moody baru saja masuk ke ruangan. Dia berjalan timpang ke arah perapian, dan setiap langkah kaki kanannya menimbulkan suara tok keras. Menguntungkan, kata Karkaroff. Aku tidak paham maksudmu, Moody. Harry tahu Karkaroff berusaha tampak meremehkan, seakan apa yang dikatakan Moody tak layak memperoleh perhatiannya. Tetapi tangannya membuat perasaannya yang sesungguhnya terungkap. Kedua tangannya mengepal erat. Tak paham ya, kata Moody tenang. Sederhana saja, Karkaroff. Ada yang memasukkan nama Potter ke dalam piala itu, karena tahu Potter harus bertanding kalau namanya muncul. Pasti orang yang mau memberi Hogwarts kesempatan ganda, kata Madame Maxim. Aku setuju, Madame Maxim, kata Karkaroff, membungkuk di depan. Aku akan mengajukan keberatan kepada Kementerian Sihir dan Konfederasi Sihir Internasional. Kalau ada yang punya alasan untuk berkeberatan, Potter lah orangnya, gumam Moody. Tapi anehnya, aku tidak mendengarnya mengucapkan sepatah kata pun. Kenapa dia harus berkeberatan? Celetuk Fleur Delacour mengentakkan kakinya. Dia punya kesempatan untuk bertanding, kan? Kami semua sudah berharap bisa terpilih selama berminggu-minggu. Kehormatan besar untuk sekolah kami, dan hadiah uang sebesar 1000 galleon. Banyak yang bersedia mati untuk mendapatkan kesempatan itu. Mungkin ada yang berharap Potter mati untuk itu, kata Moody. Suaranya sedikit geram. Kesunyian yang sangat menegangkan menyusul kata-kata ini. Ludo Beckman yang tampak sangat cemas berjingkat-jingkat tegang dan berkata, Moody, kenapa bicara begitu? Ketika kita semua tahu Profesor Moody menganggap pagi hari tersia-sia jika dia tidak menemukan 6 rencana untuk membunuhnya sebelum waktu makan siang, kata Karkaroff keras. Rupanya sekarang dia mengajar muridnya untuk takut terhadap pembunuhan juga. Sikap aneh bagi pengajar pertahanan terhadap ilmu hitam Dumbledore, tapi jelas kau punya alasan tersendiri. Kau menuduhku membayangkan hal yang tidak begitu? Geram Moody. Melihat yang tidak ada, Pasti penyihir hebat yang memasukkan nama anak ini ke dalam piala. Apa ada buktinya? Kata Madame Maxim mengangkat kedua tangannya yang besar. Karena dia berhasil mengecoh benda sihir yang sangat luar biasa kehebatannya, kata Moody. Diperlukan matra konfundus yang luar biasa kuat untuk membuat piala itu melupakan bahwa hanya 3 sekolah yang bersaing dalam turnamen ini. Menurut tebakanku, mereka memasukkan nama Potter di bawah nama sekolah keempat untuk menghasilkan dia satu-satunya dalam kategorinya. Untuk memastikan dia satu-satunya dalam kategorinya. Oh my god. Rupanya kau sudah memikirkan masak-masak soal ini, Moody, kata Karkaroff dingin. Dan teorimu hebat sekali. Meskipun, tentu saja, kudengar belum lama ini kau mengira bahwa salah satu hadiah ulang tahunmu berisi telur basilisk yang disamarkan dengan sangat cerdik.
dan kau sudah keburu membantingnya sampai hancur, sebelum sadar bahwa itu cuma jam kereta. Jadi, harap kau maklum kalau kami tidak menanggapi pendapatmu dengan serius. Ada orang-orang yang mengubah kesempatan yang netral menjadi sesuatu yang menguntungkan mereka, Moody membalas dengan nada mengancam. Sudah menjadi tugasku lah untuk berpikir sebagaimana cara berpikir para penyihir hitam, Karkaroff. Mestinya kau ingat itu. Alastair, kata Dumbledore memperingatkan. Sesaat Harry bertanya dalam hati kepada siapa Dumbledore berbicara, tapi kemudian dia sadar, Mad-Eye tak mungkin nama Moody yang sebenarnya. Moody diam, meskipun masih mengawasi Karkaroff dengan puas. Wajah Karkaroff membara. Bagaimana situasi ini muncul, kita tidak tahu, kata Dumbledore berbicara kepada semua orang yang berkumpul di dalam ruangan itu. Meskipun demikian, bagiku tampaknya kita tak punya pilihan lain kecuali menerimanya. Baik Cedric maupun Harry telah terpilih untuk bertanding dalam turnamen, karena itu mereka akan bertanding. Tapi Dumbledore, Madam Maxim yang baik, kau punya alternatif? Aku akan senang mendengarnya. Dumbledore menunggu, tetapi Madam Maxim tidak bicara. Dia cuma membelalak. Dan dia bukan satu-satunya. Snape tampak berang. Karkaroff pucat saking marahnya, tetapi Bagman kelihatan bergairah. Nah, kalau begitu kita mulai, katanya menggosok-gosokkan tangan dan memandang berkeliling ruangan. Kita harus menyampaikan instruksi kepada para juara, kan? Berarti kau yang melakukan tugas terhormat ini. Mr. Crouch tampak seakan baru sadar dari keasyikan melamun. Ya, katanya. Instruksi, ya, tugas pertama. Dia bergerak maju ke dalam cahaya perapian. Dari dekat Harry membatin. Dia seperti orang sakit. Ada lingkaran hitam di bawah matanya. Dan kulitnya yang keriput kesannya seperti kertas kering. Padahal waktu Piala Dunia Quidditch dia tidak begitu. Tugas pertama dirancang untuk mengetes keberanian kalian. Dia memberitahu Harry, Cedric, Fleur, dan Victor. Maka kami tidak akan memberitahu kalian apa tugas itu. Keberanian menghadapi sesuatu yang tidak diketahui adalah kualitas penting bagi seorang penyihir. Sangat penting. Tugas pertama akan berlangsung pada tanggal 24 November di depan semua murid dan dewan juri. Para juara tidak diizinkan meminta atau menerima bantuan dalam bentuk apa saja dari guru mereka untuk menyelesaikan tugas dalam turnamen ini. Para juara akan menghadapi tantangan pertama ini hanya dengan bersenjata tongkat sihir mereka. Mereka akan menerima informasi tentang tugas kedua setelah tugas pertama selesai. Mengingat turnamen ini sangat berat dan menyita waktu, para juara dibebaskan dari mengikuti ujian akhir tahun ajaran. Mr. Crouch menoleh memandang Dumbledore. Kurasa sudah cukup, kan, Albus? Kurasa begitu, kata Dumbledore yang memandang Mr. Crouch dengan agak prihatin. Betul, kau tidak mau menginap di Hogwarts malam ini, Barty? Tidak, Dumbledore, aku harus kembali ke kementerian, kata Mr. Crouch. Saat ini kami sedang sangat sibuk, sedang dalam kesulitan. Aku meninggalkan si Witherby yang masih muda untuk bertanggung jawab. Sangat antusias, agak kelewatan antusias sebenarnya. Witherby, si Percy. Kau mau minum dulu sebelum pulang? Paling tidak, tanya Dumbledore. Ayolah Barty, aku menginap, kata Bagman ceria. Sedang ada peristiwa besar di Hogwarts sekarang, kan jauh lebih seru daripada di kantor. Kurasa tidak, Ludo, kata Crouch, agak tak sabar seperti semula. Profesor Karkaroff, Madam Maxim, minuman keras sebelum tidur? Dumbledore menawari, tetapi Madam Maxim sudah merangkul bahu Fleur dan membawanya cepat-cepat meninggalkan ruangan. Harry bisa mendengar keduanya bicara cepat sekali dalam bahasa Perancis, sementara mereka memasuki aula besar. Karkaroff memberi isyarat kepada Krum dan mereka juga pergi, tetapi dalam diam. Harry, Cedric, kusarankan kalian berdua kembali ke asrama masing-masing, kata Dumbledore tersenyum kepada mereka. Aku yakin Gryffindor dan Hufflepuff menunggu untuk merayakan ini bersama kalian. Dan sayang kalau menghilangkan kesempatan bagus bagi mereka untuk bersenang-senang dan membuat keramaian. Harry mengerling Cedric yang mengangguk dan mereka pergi bersama-sama. Aula besar sudah kosong sekarang.
Cahaya-cahaya lilin menyala pendek, membuat senyum bergerigi di labu-labu kuning yang berbentuk kepala tampak berkelap-kelip mengerikan. Jadi, kata Cedric tersenyum samar, kita bertanding lagi. Rupanya begitu, kata Harry. Dia tak tahu harus berkata apa lagi. Isi kepalanya rasanya sangat kacau, seakan otaknya baru saja diporak-porandakan. Jadi, beritahu aku, kata Cedric ketika mereka tiba di aula depan yang sekarang tinggal diterangi obor-obor setelah piala api tak ada lagi. Bagaimana caranya kau memasukkan namamu? Aku tidak memasukkan namaku, kata Harry menengadah menatapnya. Sungguh, aku tidak bohong. Oh, oke, kata Cedric. Harry bisa melihat Cedric tidak percaya. Nah, sampai ketemu lagi kalau begitu. Cedric tidak menaiki tangga pualam, melainkan menuju pintu di sebelah kanannya. Harry berdiri mendengarkan dia menuruni tangga di balik pintu itu. Kemudian, perlahan-lahan dia sendiri mulai menaiki tangga pualam. Apakah ada yang percaya padanya selain Ron dan Hermione? Atau apakah mereka semua mengira dia mendaftarkan diri dalam turnamen ini? Tapi masa sih ada yang menuduh begitu? Sementara yang harus dihadapinya adalah para pesaing yang sudah mendapatkan pendidikan 3 tahun lebih lama daripada dirinya. Sementara dia sekarang menghadapi tugas-tugas yang tak hanya kedengarannya luar biasa berbahaya, tetapi juga harus dilaksanakan di depan ratusan orang. Ya, memang dia pernah memikirkannya, dia pernah membayangkannya. Tetapi itu cuma iseng saja sebetulnya, cuma lamunan kosong. Dia tak pernah secara serius mempertimbangkan untuk benar-benar ikut. Tapi ada orang lain yang mempertimbangkannya. Ada orang lain yang menginginkannya, yang menginginkan dia ikut turnamen dan memastikan dia mendaftar. Kenapa? Untuk menyenangkannya? Menurut Harry tidak. Untuk melihatnya bertingkah konyol. Nah, keinginan mereka terkabul. Tetapi menginginkan dia terbunuh. Apakah Moody cuma paranoid seperti biasa? Tak mungkinkah orang itu memasukkan nama Harry ke dalam piala hanya sekedar main-main saja? Apakah benar ada orang yang ingin dia mati? Harry bisa langsung menjawab pertanyaan itu. Ya, ada yang menginginkan dia mati, bahkan sejak dia berusia 1 tahun. Lord Voldemort. Tetapi bagaimana Lord Voldemort bisa memastikan nama Harry masuk ke dalam piala api? Voldemort kabarnya berada di tempat yang jauh, di negara yang jauh sekali, bersembunyi, sendirian, lemah, dan tak berdaya. Tetapi di dalam mimpinya waktu itu, tepat sebelum dia terbangun dengan bekas lukanya sakit sekali, Voldemort tidak sendirian. Dia berbicara kepada Wormtail, merencanakan pembunuhan Harry. Harry kaget sendiri ketika ternyata dia sudah tiba di depan lukisan Nyonya Gemuk. Dia nyaris tak memperhatikan kemana kakinya membawanya. Juga mengagetkan bahwa ternyata si Nyonya Gemuk tidak sendirian di dalam figurannya. Penyihir tua keriput yang melesat ke lukisan tetangganya ketika Harry bergabung dengan para juara lainnya, sekarang duduk puas di sebelah si Nyonya Gemuk. Dia pasti telah berlari-lari melewati semua lukisan yang berjajar di sepanjang 7 tangga untuk bisa tiba di sini sebelum Harry. Dia dan si Nyonya Gemuk memandang Harry dengan sangat tertarik. Wah, kata si Nyonya Gemuk. Violet baru saja menceritakan segalanya. Siapa rupanya yang baru terpilih sebagai juara sekolah? Balderdash, kata Harry lesu. Jelas bukan, kata si nenek sihir keriput sebal. Bukan, Vi, itu kata kuncinya, kata si Nyonya Gemuk menenangkannya. Dan dia mengayun ke muka pada engselnya, supaya Harry bisa masuk ke ruang rekreasi. Ledakan kebisingan yang menyambut telinga Harry ketika lukisan membuka, nyaris membuat Harry terjengkang. Tahu-tahu dia sudah ditarik ke dalam ruangan oleh sekitar selusin pasang tangan dan menghadapi seluruh penghuni asrama Gryffindor, yang semuanya berteriak-teriak, bertepuk, dan bersuit-suit. Mestinya kau beritahu kami kau ikutan, raung Fred yang tampak setengah kesal, setengah kagum sekali. Bagaimana kau bisa berhasil tanpa berjenggot? Brilliant, teriak George. Bukan aku yang mendaftar, kata Harry. Aku tak tahu bagaimana, tetapi Angelina sudah keburu menyerbunya. Oh, kalau bukan aku, paling tidak kan anak Gryffindor. Kau akan bisa membalas digeri untuk kekalahan dalam pertandingan Quidditch yang terakhir itu, Harry, jerit Katie Bell, chaser Gryffindor yang lain. Banyak makanan, Harry, ayo makan.
Aku tidak lapar, aku sudah kenyang makan di pesta tadi. Tapi tak seorang pun mau menerima bahwa dia tidak lapar. Tak seorang pun mau mendengar bahwa dia tidak memasukkan namanya ke dalam piala. Tak seorang pun yang menyadari bahwa dia sama sekali tidak ingin merayakan peristiwa itu. Lee Jordan telah mengambil panji-panji Gryffindor entah dari mana, dan dia memaksa menyelubungkannya pada Harry seperti jubah. Harry tak bisa menghindar. Setiap kali dia berusaha menyelinap ke tangga yang menuju kamar, anak-anak yang mengerumuninya merapat, memaksanya minum segelas butterbeer lagi, menyejalkan keripik atau kaca ke dalam tangannya. Semua ingin tahu bagaimana dia bisa berhasil melakukannya. Bagaimana dia bisa mengecoh lingkaran batas usia Dumbledore dan berhasil memasukkan namanya ke dalam piala. Aku tidak memasukkan nama, katanya berulang-ulang. Aku tak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Tetapi teman-temannya mengabaikan bantahan itu, sehingga percuma saja dia menjawab. Aku lelah, akhirnya dia berteriak setelah lewat hampir setengah jam. Sungguh George, aku mau tidur. Lebih dari segalanya, dia ingin menemui Ron dan Hermione untuk menemukan sedikit akal sehat. Tetapi keduanya tak ada di ruang rekreasi. Mendesak bahwa dia ingin tidur dan nyaris menggilas kakak beradik Rivy yang mungil ketika mereka menghadangnya di kaki tangga. Harry berhasil melepaskan diri dari mereka semua dan naik ke kamarnya secepat mungkin. Betapa leganya dia, Ron sedang berbaring di tempat tidur di kamarnya yang kosong masih berpakaian lengkap. Ron mendongak ketika Harry membanting pintu di belakangnya. "Kemana saja kau?" kata Harry. "Oh, halo," kata Ron. Ron tersenyum, tetapi senyumnya sangat ganjil dan terpaksa. Harry tiba-tiba sadar, dia masih memakai panji-panji Gryffindor yang diikatkan Lee di sekitar tubuhnya. Buru-buru dilepasnya, tetapi ikatannya kuat sekali. Ron berbaring di tempat tidur tanpa bergerak, mengawasi Harry berkutat melepas panji-panji itu. "Nah," katanya ketika akhirnya Harry berhasil dan melempar panji-panji itu ke sudut. "Selamat." "Apa maksudmu selamat?" tanya Harry memandang Ron. Jelas sekali, ada yang tidak beres dengan cara Ron tersenyum. Senyumnya lebih mirip seringai. "Ya, orang lain kan tak ada yang bisa melewati lingkaran batas usia Dumbledore," kata Ron. "Bahkan Fred dan George pun tidak. Kau pakai apa? Jubah gaib?" "Jubah gaib tidak akan membantuku melewati lingkaran itu," kata Harry perlahan. "Oh, baiklah," kata Ron. "Kupikir kau mungkin akan memberitahuku kalau pakai jubah. Sebab jubah itu akan bisa menutupi kita berdua kan? Tapi kau menemukan cara lain rupanya." "Dengar," kata Harry, "aku tidak memasukkan namaku ke dalam piala itu. Pasti orang lain yang melakukannya." Ron mengangkat alis. "Buat apa mereka melakukannya?" "Entahlah," kata Harry. Menurutnya akan kedengaran sensasional sekali kalau dia menjawab, "Untuk membunuhku." Alis Ron terangkat tinggi sekali sampai nyaris menghilang ke rambutnya. "Tidak apa-apa, tahu. Kau bisa cerita yang sebenarnya kepadaku," katanya. "Kalau kau tak ingin yang lain tahu, baiklah. Tapi aku tak mengerti kenapa kau bohong. Kau tidak dihukum karenanya kan? Teman sinyonya gemuk si Violet, dia sudah memberitahu kami semua bahwa Dumbledore mengizinkan kau ikut bertanding. Hadiah uang 1000 galion, Dan kau juga tidak usah ikut ujian akhir tahun ajaran." "Aku tidak memasukkan namaku ke dalam piala," kata Harry mulai jengkel. "Oh, oke," kata Ron dengan nada sangsi persis seperti Cedric. "Baru tadi pagi kau bilang kalau kau akan memasukkan nama di malam hari dan tak seorang pun akan melihatmu. Aku tidak bodoh, tahu. Sikapmu sekarang ini yang seperti orang bodoh," tukas Harry. "Ya," kata Ron, dan sekarang wajahnya tak ada lagi bayangan senyuman, terpaksa atau tidak. Kau perlu tidur, Harry. Mestinya kau harus bangun pagi-pagi besok untuk difoto atau entah apa." Ron menarik lampunya rapat-rapat mengelilingi tempat tidurnya, membiarkan Harry berdiri di dekat pintu, memandang ke lampu beludru merah yang sekarang menyembunyikan satu dari sedikit orang yang semula diyakininya akan mempercayainya. Dan itu dia tadi akhir dari chapter 17. Nggak nyampe setengah jam. Mantul. Jadi dari akhir itu kita dapat kesimpulan kalau Harry bakal ikut piala turnamen Three Wizard. Kalau kalian ada di posisi Harry saat ini nih, kira-kira bakal gimana sih reaksi kalian? Oke, sampai situ dulu videonya kali ini. Sampai ketemu lagi di next video. Bye.